Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Ya, setengah sekali rasanya kita bisa ketemu lagi nih teman-teman di channel kesayangan kita, apalagi kalau bukan Adi Putro Official. Di video kali ini kita akan menyaksikan momen bersejarah non-spesial, yaitu rilisnya 2 unit armada terbaru milik PO Juragan 99 yang udah kita nantikan banget nih teman-teman. Karena di video-video sebelumnya itu pada nanyain nih, kapan nih rilisnya Juragan 99? Nah, sekarang kita akan merilisnya di hari Senin tanggal 19 Februari 2024 ini. Dan kita akan mereviewnya secara lengkap bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Jadi silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa ya teman-teman, like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman supaya seluruh Indonesia tahu nih bahwa ini dia yang kita nantikan, yaitu Jetbus 5 Dream Coach Super Double Decker milik PO Juragan 99. Wah, luar biasa, pokoknya wajib banget nih ditonton sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat, oke? Nah teman-teman, sekarang kita mulai reviewnya dari bagian eksterior ya. Ini dia 2 unit armada terbaru dari PO Juragan 99 dengan menggunakan bodi Jetbus 5 Dream Coach Super Double Decker dengan menggunakan sasis terbaru dari Volvo, yaitu Volvo B11R 450 horsepower Euro 5 teman-teman. Nah, bis ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi suspensi udara dan fitur-fitur canggih lainnya seperti anti-lock braking system, kemudian ada electronic stabilization program, dan fitur-fitur lainnya yang bisa membuat perjalanan kita jadi lebih aman dan nyaman. Nah, bis ini mempunyai dimensi yaitu panjangnya 13,5 meter, kemudian tingginya 4,15 meter ya. Jadi sama seperti double decker pada umumnya buatan Karoseri Adi Putro, dan lebarnya 2,5 meter. Wah, ini benar-benar ya the next level of Dream Coach, karena semua orang udah tahu ya rasanya bahwa Dream Coach buatan Karoseri Adi Putro ini bisa dikemas setinggi beberapa bodi teman-teman, mulai dari MHD, kemudian ada yang SHD, dan sekarang ada yang Super Double Decker. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat lagi ya. Di sini bisnya menggunakan konsep double glass. Jadi ada bando atau topi yang memisahkan antara kaca bagian atas dan bagian bawah. Di sini bandonya sudah pakai model terbaru, teman-teman, yaitu model yang tipis dan dia melengkung ke arah bawah. Jadi bisa memaksimalkan visibilitas kita kalau kita duduk di paling depan. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ada stiker kesayangan kita, yaitu stiker Tough Cotinol. Bener banget, Tough Cotinol adalah sistem proteksi anti karat yang dipakai ke semua produk Karoseri Adi Putro. Mau itu mini bis sampai bis double decker yang besar seperti ini juga pakai anti karat nih teman-teman. Kemudian kita lihat di bagian bawah ya, di sini terdapat desain headlamp yang futuristik banget nih teman-teman. Mulai dari LED warna putih ya, yang desainnya memanjang dari kiri sampai ke kanan. Kemudian di bagian bawahnya ada 3 unit lampu bilet. Nah,
Yang paling bawah biletnya ini digunakan sebagai fog lamp, yang di tengah digunakan sebagai lampu jarak dekat, dan yang di paling atas digunakan sebagai lampu jarak jauh sekaligus lampu dim. Kemudian kalau kita lihat di bagian pinggirnya, di sini terdapat garnish stainless black chrome yang membuat tampilan dari bagian depan JetBoost 5 series ini menjadi benar-benar futuristik banget ya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita bergeser ke bagian samping ya. Di sini kita bisa lihat ada pintu depan untuk kru dan pintu penumpang yang letaknya berdekatan. Kemudian kita bisa lihat di sini modelnya sliding, jadi bisa memanfaatkan ruang pada saat bis ini parkir di tempat yang sempit. Kemudian kita bisa lihat ya di sebelahnya di sini ada bagasi yang tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Nah, tipe bagasi ini dinamakan bagasi space frame karena sasis dari bis ini, sasis Volvo B11R 450 horsepower, adalah sasis modular. Jadi pada awalnya sebelum dipasangkan bodi, sasisnya itu pendek teman-teman. Nah, kemudian sasisnya dipotong dan dari hasil pemotongan tersebut kan ada ruang nih. Nah, ruang inilah teman-teman yang dijadikan bagasi, makanya bagasinya bisa tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Nah, karena bagasinya ini setinggi bagasi dengan bodi SHD alias super high taker, jadi di sini teman-teman bisa nih untuk masukin motor tanpa perlu mencopot bannya. Jadi udah benar-benar luas ya. Dan walaupun ini bagasinya diisi penuh, tetap bisa jalan stabil bisnya tanpa mengganggu kenyamanan para penumpang. Jadi bisnya tuh nggak akan limbung-limbung gitu loh teman-teman. Apalagi bis ini juga sudah dilengkapi dengan fitur suspensi udara dari Volvo yang terkenal dengan kenyamanannya. Wah, keren banget kan teman-teman? Nah teman-teman, sekarang kita bergeser ke bagian sini. Ini adalah AdBlue. Jadi AdBlue inilah yang memungkinkan kita untuk mencapai standar emisi Euro 5. AdBlue ini bekerja dengan sistem yang dinamakan SCR, yaitu Selective Catalytic Reduction. Jadi si AdBlue ini akan disemprotkan ke gas emisi hasil pembakaran mesin ya. Kemudian setelah disemprotkan, gitu, si AdBlue ini akan mengurai senyawa kimia yang berbahaya bagi lingkungan, yaitu NOx yang akan diurai menjadi nitrogen dan air. Jadi bis zaman sekarang tuh ya semakin ramah lingkungan nih teman-teman. Padahal kita sudah tahu di Volvo seri sebelumnya, yaitu B11R 430 horsepower, itu masih standar emisi Euro 3. Nah, di tahun 2024 ini Volvo B11R udah emisinya Euro 5. Jadi selain semakin powerful, bis zaman sekarang juga harus untuk semakin ramah lingkungan. Luar biasa. Jadi kalau kita naik bis ini ya teman-teman, kita tuh gak cuma berperan dalam kemajuan ekonomi, jadi kita juga berperan dalam melestarikan lingkungan lewat standar emisi Euro 5. Wah, keren banget ya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita bergeser ke bagian belakangnya. Di sini kita bisa melihat ya nuansa warna merah ya yang merekah. Kemudian di sini tingginya karena setinggi double decker, jadi benar-benar kelihatan tinggi banget nih teman-teman. Di sebelah sini ada dua ruang, yang di bawah ini digunakan sebagai ruang untuk penaruh mesin ya. Mesin Volvo dengan tipe D11C yang mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 450 horsepower. Kemudian di bagian atasnya di sini terdapat ruang untuk meletakkan AC. Jadi AC-nya ini diletakkan di atas mesin teman-teman. Makanya kalau misalnya teman-teman sering dengar ya mesin double decker ya, ada dua nih, ada di AC dan ada di mesin. Jadi kalau di area belakang itu umumnya akan lebih berisik daripada yang di depan gitu teman-teman. Kemudian di bagian belakangnya di sini ada kamera parkir, kemudian ada dua sensor parkir, ada diffuser dan ada pelindung bumper. Nah, teman-teman, sekarang kita bergeser ke bagian kanan. Di sini ada fasilitas pintu darurat yang nggak boleh kita lupakan. Jadi sebagai bis kekinian, di sini ada pintu daruratnya nih, teman-teman. Gimana? Kita udah puas banget ya ngelihat secara keseluruhan bagian eksteriornya. Satu kata untuk bis ini, keren, teman-teman.
Kalau menurut teman-teman gimana? Silakan jawab di kolom komentar ya teman-teman. Oke, habis ini kita akan mereview bagian interiornya. Jadi stay tune dan tonton terus sampai selesai ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita ada di bagian interior, tepatnya di ruang untuk penumpang. Di sini karena basicnya ini adalah dream coach, jadi di dalam bis ini terdiri dari bilik-bilik private yang di dalamnya ada kursi sleeper. Jadi teman-teman bisa menikmati sensasi rebahan sepanjang jalan, dan tentunya dilengkapi dengan fasilitas personal entertainment di setiap kursinya. Wah, udah lengkap banget ya teman-teman. Jadi di sini untuk bilik rebahannya ada 2 tingkat teman-teman. Ada yang di atas dan ada yang di bawah. Kalau saranku untuk teman-teman mungkin yang masih berjiwa muda, silahkan pilih yang di bagian atas. Atau kalau misalnya teman-teman nih ya berpasangan gitu, couple, teman-teman bisa nih pilih kursi di paling depan untuk sebelah-sebelahan. Jadi satu bilik ini cuma boleh digunakan untuk 1 orang penumpang ya, nggak boleh untuk 2 orang penumpang. Nah, kalau misalnya teman-teman berpergian naik bis mewah ini, kemudian mengajak anggota keluarga teman-teman yang notabene sudah berumur dan sudah susah untuk naik ke atas, silakan dipilih saja di bawah. Jadi benar-benar gampang ya, tinggal jatuhin badan aja ke arah bawah. Ya, tentunya fasilitas di dalam bis ini juga udah lengkap teman-teman ya. Mulai dari fasilitas keamanan, tentunya ada APAR yaitu alat pemadam api ringan, dan ada jendela darurat serta pintu darurat. Gimana teman-teman, udah lengkap banget kan fasilitasnya? Nah teman-teman, sebagai bis dengan fasilitas yang lengkap di bagian interiornya, di dalam bis Juragan 99 ini juga sudah terdapat fasilitas mini pantry. Jadi kita bisa menggunakannya untuk nyeduh-nyeduh gitu ya, bikin kopi, susu, pop mie, teh, dan lain sebagainya secara bebas sampai kita puas. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara mengambil air panas yang benar. Karena kalau caranya nggak benar alias nggak lengkap, itu teman-teman nggak akan keluar airnya. Jadi caranya gampang banget teman-teman, tinggal tarik bagian yang warna putih merah seperti ini ya, ditarik keluar atau ditarik ke dalam, sambil teman-teman tekan tombol yang bulat ini. Nah ini kalau nggak dilakukan secara bersamaan, air panasnya tuh nggak akan keluar teman-teman. Jadi jangan sampai nih teman-teman komplain ke driver atau ke kru ya, ternyata caranya salah. Ya seperti ini caranya, gimana teman-teman? Gampang banget kan? Nah teman-teman, di sini kita akan melihat bagian toiletnya. Tapi sebelum kita lihat toiletnya, jangan lupa untuk direbahkan dulu lantai tambahannya supaya kita bisa leluasa untuk keluar masuk toiletnya. Sebagai bis yang kekinian, PO Juragan benar-benar memperhatikan detailnya teman-teman. Bahkan penggunaan toilet PO Juragan 99 ini sudah bisa digunakan untuk buang air besar. Iya teman-teman, jadi nggak perlu ragu lagi ya untuk menggunakan toilet ini, baik untuk buang air kecil dan buang air besar. Wah, ini benar-benar kayaknya ya, semenjak aku di sini dan aku nge-review toilet di PO-PO lain, belum ada nih teman-teman yang totalitas ya untuk memberikan fitur untuk BAB penumpang. Jadi nggak perlu khawatir saat teman-teman naik bis keren ini, karena toiletnya juga sudah keren banget, bisa buat buang air besar. Dan kalau teman-teman lihat langsung ya, di sini toiletnya benar-benar sudah didesain semewah mungkin. Bahkan ini looks-nya lebih mewah daripada toilet di kosanku. Asli mewah banget ini teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan gimana caranya naik ke dalam bilik kabin ini. Yang pertama-tama kita lepas sepatu dulu dan kita taruh sepatu kita di dalam sini. Ini untuk yang bagian atas di sini dan untuk yang bagian bawah itu di sini, teman-teman. Nah, di sini kita tinggal naik. Nah, naiknya itu ada 2 cara. Yang pertama itu tinggal gini aja. Nah, ini yang cara pertama. Nah, yang cara kedua itu kita bisa silang. Caranya seperti ini.
Ini yang cara kedua ya teman-teman. Nah, gimana? Kalian suka yang mana teman-teman? Nah, fitur apa aja yang ada di dalam bilik kabin ini? Nah, teman-teman, kita sudah ada di bilik atas dengan nomor 6A. Nah, di sini itu fasilitasnya cukup lengkap ya teman-teman. Nah, yang paling pertama itu safety first, yaitu di sini jangan lupa pakai sabuk pengaman. Nah, untuk memasangkannya cukup mudah, tinggal ditekan gini aja, dan untuk melepaskannya tinggal pencet yang warna merah ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, fasilitas yang selanjutnya adalah TV. Nah, di sini TV-nya cukup besar banget ya teman-teman. Nah, di sini ukurannya itu 24 inci. Nah, di sini teman-teman bisa menonton YouTube, Netflix, dan lain-lain. Nah, selanjutnya fasilitasnya yaitu 2 USB port charger di atas sini teman-teman. Nah, di sebelahnya di sini ada lampu baja, dan sebelahnya lagi di sini ada louver AC yang bisa kita arahkan ke depan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri ya teman-teman. Atau juga bisa kita sumbat menggunakan arah di sini. Nah, di sampingnya juga di sini ada lampu warm red dan garnish stainless chrome. Nah, selanjutnya di sini ada lampu ambient light warm red yang bermotif huruf V. Nah, fasilitas selanjutnya yang ada di kursi ini yaitu meja teman-teman. Seperti ini ya teman-teman mejanya. Dan selanjutnya di sini ada tombol reclining seat yang paling bawah ini untuk ngerebahin posisi kita. Dan yang paling atas ini untuk menegakkan badan kita. Nah, di sini ada satu lagi teman-teman. Di sini ini ada tombol untuk mengaktifkan pijat di dalam kursi ini teman-teman. Nah, di sini juga ada armrest ya teman-teman. Biar kita duduk biar lebih nyaman ya. Nah, fasilitas yang terakhir di sini itu ada port audio jack teman-teman, dan di sini juga ada pengaturan tombol volume. Jadi kita bisa mengatur volumenya. Nah, teman-teman, kita udah ada di bagian depan. Dan di sini ada fasilitas yaitu dispenser ya teman-teman. Dan di sini juga ada akses menuju ruang driver ya teman-teman. Nah, di paling depan sini ada 2 ruangan kursi captain seat ya teman-teman. Nah, jika kalian duduk di sini, kalian sudah mendapatkan view yang sangat luas. Mari kita coba duduk di sini ya teman-teman. Kita sudah berada di kursi paling depan ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah mendapatkan fasilitas leg rest yang sangat luas ya teman-teman. Kita sudah mendapatkan view yang sangat cukup luas, baik sisi kiri maupun sisi depan. Dan untuk fasilitas yang lainnya kurang lebih sama yang seperti yang di belakang ya teman-teman. Ada TV, ada meja, tombol pijat, ada reclining seat. Nah, di paling belakang sini ada ruangan untuk istirahat para driver ya teman-teman. Dan di sini juga ada tangga untuk naik ke atas. Mari kita coba teman-teman. Nah, teman-teman gimana? Kita udah puas banget ya nge-review bagian eksterior sampai dengan bagian interior dari armada terbaru milik PO Juragan 99 ini. Pasti teman-teman bakal pengen banget ya untuk naikin bis keren ini. Dan mungkin teman-teman sekali naik bis ini bakal jadi ketagihan nih untuk naik bis ini lagi. Semoga ya teman-teman. Dan semoga menambah informasi baru untuk teman-teman. Dan kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya dengan bis-bis buatan karoseri Adiputro. Dan jangan lupa ya teman-teman, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro ya teman-teman.